Kini kita beralih ke informasi lainnya. Sepekan bencana banjir yang melanda Aceh Utara Aceh, sebagian wilayah sudah tidak ada lagi genangan air pada Kamis sore. Namun demikian, 5 kecamatan termasuk di Pirak Timu, genangan air masih terjadi meskipun tidak lagi tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Genangan banjir luapan sungai Krueng Keruto masih terjadi di Dusun Matang, Kuli Timu, Kecamatan Pirak Timu. Sejumlah rumah warga tampak masih tergenang dengan kedalaman mencapai hingga 30 cm. Bukan saja permukiman, areal persawahan warga yang siap panen juga ikut tergenang air banjir. Untuk menyelamatkan hasil panen, warga berusaha memilah padi yang tidak tersapu banjir. Mereka harus menggunakan perahu karet untuk mengangkut hasil panen karena genangan air masih dalam di areal persawahan. Untuk meringankan beban para petani, bantuan terus berdatangan dari sejumlah pihak. Untuk sampai hari ini kita masih melihat untuk ke sawah mungkin masih belum bisa karena air di sawah itu masih sangat tinggi atau masih seperti lautan yang kita saksikan langsung tadi di lapangan. Mungkin pemerintah juga harus bergerak cepat supaya panen tanam untuk tahun 2021 ke depan tidak terhambat. Akibat banjir yang menerjang wilayah Aceh Utara, sedikitnya 5 tanggul jebol dan 2.000 hektar lebih sawah rusak. Selain sawah, banjir juga menyebabkan sekitar puluhan ribu rumah warga terendam. Meskipun banjir berangsur surut, di beberapa titik masih terlihat air cukup tinggi, termasuk depan kantor Camat Luk Sukon. Mukhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Ya, banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara Aceh mengakibatkan warga korban banjir mulai didera krisis air bersih. Banjir juga membuat sepasang calon pengantin harus menunda jadwal menikah karena kantor urusan agama dan kantor camat Lok Sukon terendam banjir. Hingga Kamis siang, banjir yang melanda Aceh Utara masih cukup tinggi. Warga mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih. Tak heran saat mobil tangki pengangkut air bersih milik PMI datang, warga bergegas mendatangi mobil untuk mengisi air. Krisis air bersih mulai dirasakan warga pengungsi korban banjir sejak banjir melanda Sabtu pekan lalu. Sumur warga yang selama ini menjadi sumber air bersih tercemar sampah banjir hingga tidak bisa digunakan. Sementara akibat banjir, sepasang calon pengantin harus menunda jadwal menikah karena kantor urusan agama dan kantor camat Lok Sukon di Aceh Utara Aceh terendam banjir. Semula pasangan calon mempelai ini dijadwalkan menikah pada hari Selasa 8 Desember, namun pernikahan baru bisa dilaksanakan setelah situasi kembali normal. Satu pasang tetap dilaksanakan karena kondisi kantor tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di kantor. Otomatis kami tetap memberikan pelayanan di luar. Otomatis pelaksanaannya tetap di kantor. Belum tentu. Belum tahu ya. Dari pihak keluarga tanggal berapa nanti masih mencari tanggal yang baik. Meski banjir yang sempat merendam hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara kini berangsur surut, namun air masih menggenangi sejumlah kecamatan, diantaranya Lok Sukon dan Matangkuli. Mukhtarudin Yaakob melaporkan dari Aceh Utara Aceh. Subhanallah, semoga warga Aceh Utara yang menderita banjir bisa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ustaz mengenai musibah banjir yang menerpa saudara-saudara kita di Aceh Utara ini, gimana nih Ustaz sendiri melihatnya? Ya, banjir itu ada kalanya berasal dari curah hujan yang terlampau tinggi ya. Ada kalanya juga karena rob dari lautan dan lain sebagainya. Nah, hujan itu sendiri sebenarnya adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, turunnya hujan itu digambarkan sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan. Karena air itu adalah sumber rezeki ya. Dari air itulah tumbuh tanaman-tanaman, dari air itulah lalu kemudian tanah itu hidup, sehingga kemudian tanaman-tanaman itu menghasilkan buah-buahan, menghasilkan bahan makanan dan lain sebagainya. Nah, tentu hujan itu turun dengan kadarnya, dengan kadar tertentu. Nah, kadang-kadang kesiapan kita ini ya, kesiapan kita, banjir itu terjadi bisa jadi karena ada selokan yang tidak atau sungai-sungai yang
sudah lagi tidak mampu menampung air hujan itu, lalu kemudian lingkungan yang tidak bersih dan lain sebagainya, banyak faktor penyebabnya. Intinya adalah musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Dan itu kita harus yakini sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita harus menghadapinya dengan penuh kesabaran ya. Selain kita juga berupaya, karena musibah itu ada kalanya terjadi karena keulah tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Mungkin karena kita tidak menjaga lingkungan dan lain sebagainya sehingga terjadi banjir. Jadi itu musibah harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, tapi pada saat yang sama kita juga harus menyiapkan infrastruktur ya yang baik sehingga tidak terjadi musibah banjir itu ya. Jangan dilihat banjir itu sebagai sebuah azab ya, seperti yang terjadi pada masa Nabi Nuh dulu. Nah, untuk menghindari itu semua, Nabi kan mengajarkan ya, ada hujan itu kita diminta untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan air hujan yang turun ini bermanfaat bagi kita. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikanlah kalau hujan itu terlampau besar, jadikanlah dia ke sekeliling kami, bukan menimpa kepada kami. Itu doa-doa yang Nabi ajarkan ya. Selain memang saat turunnya hujan itu adalah saat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita terima hujan itu dengan penuh rasa syukur. Mari kita berdoa semoga hujan itu membawa manfaat, bukan justru mudarat bagi kita semua. Ya, baik. Ustaz, ini kan seperti yang kita tahu, saudara kita sedang mengalami musibah di mana memang banjir melanda kawasan mereka. Tapi nih Ustadz, mereka kan pasti kan kekurangan akan air. Sebenarnya bagus gak sih jika kita memberikan sedekah, yaitu sedekah air untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di Aceh Utara ini? Keutamaan sebuah amal itu kita lihat dari sejauh mana kebermanfaatannya. Dalam situasi seperti ini tentu yang sangat dibutuhkan adalah air bersih. Maka sedekah dengan air bersih itu adalah sesuatu yang sangat afdal gitu ya. Jangankan dengan air bersih sebanyak itu ya. Kita tahu dalam cerita bagaimana ada seorang pelacur yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hiya fil jannah, bahwa dia akan menjadi penghuni sorga hanya gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Memberikan seteguk air kepada anjing yang sedang kehausan. Nabi katakan, hiya fil jannah. Apalagi kepada manusia, makhluk yang begitu sangat terhormat, begitu sangat mulia ya. Oleh karena itu sedekah air, terutama dalam situasi banjir semacam ini, orang berkekurangan dan sangat membutuhkan, ini adalah sedekah yang sangat afdal, dan insya Allah sebagaimana hadis tadi, mudah-mudahan itu bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita bisa memberikan bantuan kepada saudara kita yang membutuhkan, termasuk memberikan sedekah air.